tabung tanah itu tadi. Nanti tuntutannya bongkar dulu kasus nama Yusuf Mansurnya, kasus nama rekening Yusuf Mansurnya, bongkar dulu itu di pengadilan. Nah, tapi kan kita bisa minta ke pengadilan bahwasanya Yusuf Mansur rekening nomor ini, nomor rekeningnya kan masih ada, Bu. Nanti saya cek lah nomor rekeningnya aktif nggak. Nah, ternyata kalau aktif ya, kalaupun nggak aktif nggak masalah, Bu, tenang aja. Kalaupun nggak aktif, catatan di perbankan itu masih ada. Oh iya betul. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan itu nggak aktif. Tetap aja pengadilan bisa mengajukan ke, misalkan kalau itu BCA ya tinggal minta ke BCA nomor rekening ini. Dan itu kewajiban, misalkan kayak BCA itu kewajiban memberikan data karena itu kasusnya masuk ke pengadilan dan itu wajib hukumnya. Dan kita bisa tahu dari situ semuanya bisa kebongkar. Apakah ini unsur kesengajaan atau unsur kelalaian gitu, Bu. Pertama di situ aja. Jadi pembuktian nama rekening atas nama Yusuf Mansur, apakah Yusuf Mansur ini pakai rekening atas nama dia, Jamaan ini, apakah nama dia sebagai Yusuf Mansur atau orang lain, itu bisa membuktikan bahwasanya itu kelalaian, kealpaan atau unsur kesengajaan. Walaupun menurut saya pribadi saya itu lebih kesengajaan. Jadi kita nggak bisa nerima kok bisa gitu. Kalau misalkan saya pribadi ya, Bu ya, saya pribadi misalkan kayak Ibu Rati nih, tapi Ibu Rati memasukkan data namanya jadi Ibu Ratna misalkan, dan saya nyimpen duit di ibu gitu untuk misalkan usaha, ya pasti saya tidak menerima. Loh, kenapa bohongin saya gitu ya, Bu ya. Ini antara face to face, antara pribadi antar pribadi gitu. Antara pribadi dan pribadi pun, saya pribadi kalau misalkan saya menginvestasikan dana saya untuk misalkan kayak usaha butik ibu misalkan ya, saya pribadi pun merasa ditipu walaupun misalkan itu dijalankan dengan baik gitu sama ibu. Tetap bahwasanya saya merasa ditipu, loh kenapa namanya Ratna, kenapa nggak mengaku nama Rati aja gitu. Apalagi ini kasusnya jumlahnya mungkin saya nggak tahu jumlahnya puluhan ribu orang atau ratusan ribu orang yang ya kita tahu ada banyak nomor rekening di sana. Ada nomor rekening koperasi, ada nomor rekening Yusuf Mansur, ada nomor rekening CV katanya yang Moyapidi, ada nomor rekening dari PT itu sendiri. Dan kita tahu berapa brosur nomor rekeningnya banyak sekali, dan itu menunjukkan bahwasanya itu tidak profesional. Bisa dipahami ya, Bu ya. Jadi ini buat masukan teman-teman. Jadi buat teman-teman ibu yang dikejar itu saat ini, yang dikejar itu untuk pertama mungkin satu kasus per kasus yang dikejar. Tapi yang harus dikejar utamanya juga ini larinya ke sana juga, larinya kepada siapakah rekening atas nama Yusuf Mansur. Itu menjadi penting. Karena saksinya banyak. Pertama, saksinya yang ngasih nomor rekening itu banyak. Ibu ya. Keduanya, Yusuf Mansur juga mengembalikan uang yang dikirim atas nama Yusuf Mansur. Itu ada faktanya, teman-teman yang dikembalikan itu emang ada yang pernah transfer ke atas nama Yusuf Mansur katanya, dan itu dikembalikan. Berarti kan ada hubungannya jelas dengan Yusuf Mansur atas nomor rekening ini dengan si Jamaan, jelas ada hubungannya. Yang pertama banyak saksinya, yang jelas keduanya ada hubungannya karena dikembalikan. Yang ketiganya memang ini harus dibuktikan di pengadilan gitu. Jadi buat teman-teman nanti sampaikan pesan ke teman-teman yang sedang berjuang di pengadilan. Nanti salah satu yang dikejar adalah mempertanyakan rekening atas nama Yusuf Mansur. Itu. Jadi sekarang yang kan ada patungan usaha sama patungan aset ya, Bu ya, yang maju sekarang. Nah, itu masih banyak teman-temannya ini yang mau maju. Nah, cuma teman-teman ini saat yang di pengadilan nanti kejarlah nama rekening atas nama Yusuf Mansur. Itu jadi penting karena itu akan minimal membuka tabir setengahnya dibuka tabir itu. Unsur kesengajaan kah, unsur kealpaan kah, atau emang ya kalau unsur kesengajaan kan emang tersistem gitu, terencana dari VSI, dari Moyapidi, dari lari ke, saya kan udah jelaskan kemarin ya, Bu ya, dari PSI lari ke Pytrend, dari Pytrend ke Treninet,
dan semuanya tersistem itu karena saling terkoneksi dan PT-nya masih sama. Jadi wajar saja kalau misalkan kita mempertanyakan hal itu, kenapa pertanggungjawaban yang atas nama ini dilepas begitu saja. Dan itu nanti saya katakan bahwasanya untuk teman-teman PSI dan PyTran, kalau misalkan merasa bahwasanya si PSI yang saya lihat kan menggunakan skema Ponzi yang ada di YouTube itu sama di PyTran yang ada di YouTube itu menggunakan skema Ponzi. Dan skema Ponzi karena itu dilarang dalam hukum Indonesia, dan itu teman-teman PSI yang jumlahnya saya nggak tahu ada berapa, ratusan ribu mungkin atau jutaan, atau dengan PyTran itu jumlahnya bisa jutaan, dan itu teman-teman itu bisa menuntut pengembalian dana yang telah dimasukkan ke PSI atau PyTran itu sendiri. Kenapa? Karena PyTran itu dari awal sudah melakukan kesalahan pelaksanaan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan Kementerian Perdagangan. Jadi bisa ramai-ramai meminta balik uang. Bahwasanya mereka karena mereka nggak tahu, jadi mereka karena merasa ditipu, karena ketidaktahuan mereka merasa ditipu, dan perusahaan itu wajib mengembalikan. Berapapun modal yang ditanam harus dikembalikan, harusnya seperti itu. Nanti tuntutannya ya di pengadilan itu. Dan kalau misalkan tidak, ya tuntutan hukumnya berjalan. Karena apa? Karena melanggar undang-undang Kementerian Perdagangan, dan itu nanti perusahaan ya nanti ada berapa miliar, kalau nggak salah 1,5 miliar penggantian dananya, terus ada banyak lah kasus untuk penyalahgunaan ilegal penyalahgunaan izin perdagangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, itu ada tuntutan hukumnya begitu. Jadi bukan ikut PSI juga dan tabung tanah. Kalau yang tabung tanah itu tadi nanti tuntutannya bongkar dulu kasus nama Yusuf Mansurnya, kasus nama rekening Yusuf Mansurnya, bongkar dulu itu di pengadilan, dan nanti bukan ibu nggak bukan masalah minta kerohiman atau itu, bukan, tapi ini kasus hukum yang memang perlu dibongkar gitu Bu. Soal nanti ibu dikembalikan nggak dikembalikan sebenarnya nggak masalah harusnya, karena kalau dari awal udah tuntutannya emang bersalah, kalau misalkan emang kalau emang kasusnya ini kasus unsur kesengajaan, ini dari awal pun ya pengembalian nanti mungkin ini, kalau untuk pengembalian itu nanti mungkin dari ya pengadilan menyatakan bahwa perusahaan itu dinyatakan bangkrut dan asetnya dikembalikan kepada orang yang berinvestasi di situ. Mungkin pengadilan yang bisa memutuskan. Di dalam kata lain dipilotkan gitu. Nah, tapi apakah dipilotkan itu menutup akibat hukumnya? Enggak. Akibat hukum tetap berjalan. Jadi kalau misalkan ada penyalahgunaan nama pribadi untuk unsur kepentingan pencucian uang misalkan ya, itu tetap akibat hukumnya dijalankan, itu akibat hukumnya pidana. Tapi kalau untuk dipilotkan itu akibat hukumnya perdata, jadi setelah dikembalikan uangnya itu selesai. Tapi untuk kasus pidananya itu harus tetap berjalan begitu Bu, paham ya Bu ya? Karena di Amerika yang jumlah yang kasus skema Ponzi, saya katakan ini contoh skema Ponzi yang memang tercatat di Amerika dengan 24.000 orang, itu termasuk skema MLM yang korbannya banyak gitulah, korban terbanyak di Amerika. Di Indonesia dulu ada namanya MMM itu juga korbannya saya nggak tahu jumlahnya berapa ribu, itu banyak, tapi saya nggak tahu jumlahnya berapa. Nah ini kasus PSI, PyTran sama ini saya tidak bisa mengatakan bahwasanya ini kasus penipuan ya Bu, ini harus dibuktikan di pengadilan. Tapi jumlahnya untuk saat ini yang saya lihat aja di PyTran ada 1 juta, dan teman-teman yang katanya yang ikut PSI jumlahnya ada puluhan ribu, dan itu bisa jadi kasus itu di Indonesia akan menjadi kasus MLM terbesar di Indonesia yang tidak ada pertanggungjawaban. Yang saya nggak tahu apakah ini masuk unsur pidana atau enggak, tapi yang jelas kasusnya sangat banyak. Dan ini mungkin menjadi kasus kalau lihat dari channel YouTube orang lain yang ditawarkan, itu
menjadi kasus ponzi terbesar di Indonesia. Wow, Iya, serius Ibu. banyak sekali. Jadi kasus ponzi terbesar di Indonesia itu mungkin di situ bisa jadi. Saya punya beberapa data di Amerika, kasus penipuan yang jumlahnya itu 24.000 orang yang pakai skema ponzi ini, dan skema ponzi ini udah lazim dilakukan di beberapa negara, tapi ada yang emang menggunakan produk dan itu di beberapa negara emang legal. Nah, cuma di Indonesia itu kan emang belum legal, masih ilegal, dan prakteknya banyak sekali yang emang nggak sesuai dengan produk gitu. Jadi intinya kayak gitu, untuk menghindari biasanya mereka pakai produk, tapi skema ponzinya tetap harus nggak boleh gitu. Saya nggak bilang ini penipuan Ibu ya, cuma ini bisa jadi mungkin jumlah yang sangat banyak gitu, jumlah yang sangat besar, mungkin jumlah yang paling besar kasus seperti ini gitu. Saya bilang nggak bilang ini penipuan kan, karena kasus itu belum tentu penipuan ya Bu ya. Sebuah kasus ini adalah sebuah kegiatan usaha yang bisa jadi kasus ini bisa jadi ke unsur penipuan ataupun bisa enggak, karena kasus itu nggak harus penipuan gitu. Kayak Ibu misalkan meneliti kasus nih, kayak misalkan di lapangan kasus untuk kayak semacam survei untuk Omikron, itu juga kasus, tapi kan itu bukan penipuan. Jadi nggak selamanya bahwasanya kasus itu penipuan. Nah, cuma saya katakan bahwasanya kasus ini, kasus yang PSI, PayTrend, dan mungkin TrainingNet ini adalah jumlah yang mungkin dalam sejarah Indonesia paling besar. Dan ini ya silakan teman-teman yang merasa pernah berinvestasi di PayTrend, pernah berinvestasi di PSI, pernah berinvestasi di tabung tanah, di patungan usaha, di umroh, di apa lagi saya nggak tahu berapa banyak jumlahnya. Mungkin teman-teman sendiri bisa menyimpulkan bahwasanya ini masuknya kasus apa atau bagaimana, dan jumlahnya kira-kira teman sendiri bisa menyimpulkan lah. Ini mungkin menurut saya, pendapat saya ya Bu ya, pendapat saya adalah kasus terbesar yang melibatkan orang banyak di Indonesia. Ya jumlahnya mungkin fantastis sekali, karena mungkin nggak ada orang yang bisa seperti ini. Ya emang jago, hebat itulah. Iya betul, banyak sekali, bahkan amat sangat merugikan bagi kami yang penuh harapan ke depannya gitu. Ya, nanti kesimpulan apakah ini sebuah penipuan atau kejahatan atau bukan, itu nanti emang di pengadilan Bu. Tabirnya akan terungkap di pengadilan. Nah, salah satu celahnya adalah nama nomor rekening atas nama Yusuf Mansur. Jadi ya itulah teman-teman, Ibu kan bisa informasikan loh, tolong ke tim hukumnya. Saya karena saya belum menandatangani kemarin, belum sempat menandatangani untuk tim kuasa hukum, jadi saya belum masuk ke sana. Dan buat teman-teman yang jadi tim kuasa hukum, ya sampaikan ke teman-teman ya Bu ya, karena Ibu bisa komunikasi langsung. Ya pertama yang harus dikejar itu nomor rekening atas nama Yusuf Mansur, karena itu membuka setengah tabir daripada kasus ini. Paham Ibu ya? Setelah itu saya nanya lagi ya, setelah Ibu transfer, ini kita tadi cerita tentang, ini penting kenapa tadi saya ulang-ulang, karena untuk mengingatkan publik ya Bu ya, agar publik lebih jelas lagi, lebih detail lagi gitu. Betul sekali. Setelah Ibu transfer itu, Ibu itu kan masih di luar negeri pada saat itu kan? Betul. Setelah transfer, Ibu masih di luar negeri, ada kabar nggak setelah transfer itu? Sama sekali nggak ada kabar. Cuman berapa tahun yang lalu saya pernah dengan kabar katanya Bu Rati sebagian yang itu kayaknya uangnya udah dikembalikan loh. Gimana caranya? Saya nggak tahu juga, saya cuma dengar dari teman-teman begitu. Nah saya nggak tahu nyarinya gimana. Setelah pulang ini baru saya teringat, oh iya saya kan punya
investasi tabung tanah dengan UGM. Coba saya mau cari begitu bagaimana gitu. Ya itu dari YouTube ke YouTube saya cari akhirnya ketemu satu dan alhamdulillah semua. Begitu juga semua bisnisnya yang sangat merugikan teman-teman juga sebenarnya Mbak Rati kalau ini nih nanti kalau Pak bersuara saya masuk saya akan cuma saya Jerman dulu biar juga mempelajari semuanya dan mohon mau bersuara bila diperlukan. Iya gitu. Nah, oke. Saya kasih pengetahuan umum dikit ya, Bu. Jadi gini, untuk mengumpulkan dana investasi itu minimal untuk konsep suatu kelembagaan yang paling rendah itu koperasi. Emang, jadi yang saya tahu emang ada namanya koperasi merah putih. Nah, dari koperasi apakah laporan pertanggungjawaban itu wajib? Wajib. Karena kalau mitra, kalau misalkan dalam koperasi itu banyak sekali yang emang calon, namanya disebut sebagai calon anggota. Karena saya punya koperasi ya Bu ya. Saya katakan saya punya koperasi dan saya ini sekarang menjadi manajer satu koperasi lah intinya. Koperasi syariah. Dan saya menjadi manajer. Dan itu saya paham persis. Jadi kalau misalkan suatu seseorang menyimpan dana di koperasi, itu bisa disebut sebagai calon anggota. Tapi belum tentu anggota. Nah, karena belum tentu anggota, beberapa koperasi itu menganggap bahwasanya si calon anggota ini adalah sebagai mitra koperasi yang menginvestasikan dananya di koperasi untuk kegiatan usaha. Karena koperasi itu ada banyak, ada koperasi usaha, ada koperasi produksi, ada koperasi simpan pinjam. Nah, untuk koperasi simpan pinjam itu hanya boleh melakukan simpan pinjam. Beda dengan koperasi usaha yang bisa memang mengumpulkan dana juga. Seperti itu, Bu. Jadi, nah cuma konsepnya yang dibangun konsepnya itu karena ada teman-teman yang ternyata di patungan usaha itu punya sertifikat yang identitas sertifikatnya itu tidak secara hukum itu emang tidak menimbulkan kekuatan hukum yang tinggi gitu Bu. Cuma sebagai bukti, tapi bukan sebagai kekuatan hukum. Misalnya gini, seminimal minimalnya hal-hal yang menyangkut dengan surat menyurat dalam keperdataan, kalau misalkan itu sifatnya keuangan, itu adalah kwitansi. Ibu tahu ya, kwitansi. Nah, itu seminimal minimalnya yang bisa dianggap kuat. Tapi itu pun belum kuat. Nah, keduanya mungkin kayak bukti transfer, itu udah pasti sangat kuat. Atau ketiganya misalkan pembayaran untuk kayak e-money, itu bisa tercatat dan itu sangat kuat. Nah, seminimal minimalnya itu. Nah, sertifikat yang diberikan oleh Yusuf Mansur itu emang tidak membuktikan apapun. Tidak membuktikan apapun bahwasanya itu ibu menyimpan dana di koperasi itu, tidak. Yang saya teliti, nanti saya tampilkan sertifikatnya ya Bu. Ada sertifikat tabung tanah, nggak tahu punya ya dari Pak Darso juga ada ya, sertifikat tabung tanahnya itu di sana tidak dijelaskan bahwasanya itu adalah saham. Saya runtut dulu ya Bu ya. Saya bicara profesional. Kita bicara profesional dulu. Yang namanya saham itu, lembar saham itu dikeluarkan oleh satu perseroan ya, satu lembaga organisasi perusahaan gitu ya, organisasi perusahaan namanya mungkin perseroan. Dan lembar saham itu ada dua, ada offline ada online. Nah, kita anggap aja yang biasa aja ya, saham offline aja. Jadi saham biasa itu biasanya penerbitannya itu dikeluarkan karena kebutuhan keuangan. Misalkan kebutuhan modal sekian ratus juta atau sekian ratus miliar, dikeluarkan penerbitan saham. Nah, kalau misalkan itu perusahaan baru membutuhkan modal, misalkan itu urunan dananya, itu yang bisa mengumpulkan itu salah satunya ya perbankan
itu bisa sekuritas juga, itu atau reksadana atau koperasi. Nah, saya penggal dulu di koperasinya ya Bu. Saya penggal dulu di koperasi ke perusahaannya. Nah, si perusahaan mengeluarkan lembar saham nih. Perusahaan mengeluarkan lembar saham. Nah, lembar saham ini lembar saham nanti kepada si koperasinya. Koperasi misalkan menyimpan uang ke si YM ini senilai misalkan 100 miliar ya Bu ya. Tapi asal usul dananya dari masyarakat misalkan, kayak misalkan tabung tanah punya ibu masuknya ke koperasi, misalkan, karena punya ibu nggak masuk ke koperasi, punya ibu masuknya ke Yusuf Mansur. Jadi ini beda lagi kasus punya ibu. Misalkan contohnya masuknya ke koperasi misalkan. Lembar saham gabungan diberikan kepada koperasi dengan nilai sekian. Nah, si koperasi nanti memecah lembar saham gabungannya. Jadi yang tercatat di lembar itu tulisannya kalau nggak saham, tulisannya lembar saham, bukan sertifikat. Dan di sana harus diwajibkan ditulis nomor serinya berapa di atasnya itu, tahun pengeluarannya berapa, nama direkturnya siapa, Ibu ya. Dan pengesahan itu dikeluarkan. Kalau misalkan itu perusahaan resmi, itu dikeluarkan dengan pengawasan biasanya melalui notaris. Dikeluarkan melalui akta notaris sekian dengan nomor sekian. Jadi begitu mengeluarkan jumlah lembar saham 1 juta, itu dikeluarkan berdasarkan akta notaris sekian. Harusnya kalau misalkan yang legal seperti itu. Tapi kalaupun nggak pakai notaris, harusnya tetap menggunakan nomor seri. Nah, sertifikat ibu kan punya sertifikat IVSI. Itu kan nggak ada apa-apanya, itu bukan suatu bukan bukti kuat untuk suatu kepemilikan saham, karena itu sertifikat, bukan lembar saham. Nah, terus teman-teman yang punya patungan usaha itu, apakah dia punya kekuatan hukum? Ya, tidak sama sekali. Makanya harusnya teman-teman ini larinya ke unsur pidana, walaupun perdatanya tetap jalan. Unsur pidana kenapa? Karena si teman-teman ini merasa nggak dikasih haknya. Yang patungan usaha, yang melalui koperasi ya Bu, yang melalui koperasi ya katakan. Kalau punya ibu nuntutnya nanti masalah Yusuf Mansurnya, itu bisa pidana, bisa perdata langsung. Karena udah jelas itu ada unsur kesengajaan menggunakan nama rekening atas Yusuf Mansur, dan itu perlu dipertanyakan. Nah, kalau yang ke koperasi itu kayak gitu. Karena koperasi mengeluarkan pengeluarannya sertifikat, menurut saya ada unsur kesengajaan nih. Kenapa kok sertifikat yang dikeluarkan gitu? Kenapa nggak sekalian bahwasanya itu surat perjanjian investasi kepada mitra? Nggak harus saham, karena koperasi nggak bisa mengeluarkan saham. Karena saham gabungan yang diterima dari. Jadi gini, koperasi itu punya lembar saham gabungan dari PT misalkan kayak Hotel City-nya misalnya punya lembar saham gabungan, dan si perusahaannya ini mengeluarkan berdasarkan akta notaris sekian, nomor sekian, misalkan berapa 1 juta lembar saham misalkan, atau 1 miliar lembar saham, atau berapa nilainya. Maksudnya lembar saham gabungan yang dikeluarkan kepada koperasi tertentu gitu. Nah, si koperasi ini karena nggak bisa mengeluarkan saham, harusnya mengeluarkan semacam surat perjanjian investasi dengan nomor lembar saham gabungan sekian dengan nilai jumlah sekian. Harusnya seperti itu secara atau otentiknya. Karena yang dikeluarkan bentuknya sertifikat, bukan satu surat perjanjian resmi, itu emang tidak sebagai legal kolmar yang kuat, itu bukan sebagai surat-surat berharga gitu. Karena sertifikat tuh. Tapi kalau di bawahnya ada perjanjian, di bawahnya tercatat dan ibu menandatangani surat perjanjian berinvestasi bermitra dengan koperasi M, misalkan koperasi tersebut sebagai pengelola keuangannya, nah itu bisa jadi kuat. Karena apa? Hitam di atas putih, minimal di tanda tangan materai. Nah itu nanti tuntutannya. Karena masyarakat ini merasa tidak tahu, hanya percaya saja, ya secara profesional pun si koperasi ini udah salah Bu. Kalau menurut pendapat saya ya, secara profesional pun salah. Karena apa? Yang dikeluarkan bukan surat perjanjian
nyimpen gitu, bukan surat perjanjian berinvestasi kepada koperasi. Kenapa yang dikeluarkan sertifikat gitu? Terusnya yang dikeluarkan itu surat perjanjian investasi dengan nilai sekian ditandatangan materai oleh si ya manajer koperasinya atau ketua koperasi gitu. Harusnya seperti itu. Nah, karena itu tidak dijalankan, jadi tuntutannya itu bisa pidana karena si para investor ini merasa ditipu. Apakah pidana itu menimbulkan bisa menimbulkan pengembalian uang? Iya, bisa. Nanti kalau pidananya sudah dituntut, perdatanya dituntut juga. Harus ada pengembalian uang gitu. Jadi dua-duanya bisa berjalan. Karena ketika pidananya salah, perdatanya biasanya itu nggak jauh-jauh ya, perdatanya juga salah. Seperti itu, Bu. Paham ya, Bu ya? Jadi buat teman-teman yang ngerasa nyimpen di koperasi dan ternyata emang nggak dapet surat perjanjian hitam di atas putih, cuma dapetnya sertifikat, ya dua-duanya harus dijalankan. Pertama pidananya dijalankan karena merasa tidak dipenuhi kewajibannya. Kenapa itu tidak dipenuhi kewajibannya? Laporan pun kan nggak ada gitu. Kalau saya kepada mitra ya, karena saya punya koperasi, saya kepada mitra itu minimal ya Bu ya, minimal saya setahun sekali mengeluarkan RAT kepada pemerintah setempat, yaitu Dinas Koperasi, Kementerian Koperasi, dan saya memberikan laporan kepada perwakilan anggota. Karena kalau saya sendiri pribadi sebenarnya semuanya anggota, karena begitu mereka mau invest, mereka wajib menjadi anggota. Setelah 3 bulan wajib menjadi anggota. Rata-rata kayak gitu kalau kita, karena untuk menghindari hal-hal semacam itu. Nah, saya minimal memberikan laporan kepada sejumlah anggota sebagai perwakilan, karena nggak mungkin dong kita RAT itu semua orang datang. Jadi minimal ada perwakilannya sebagai, misalkan kayak di ini nih, calon anggota misalkan ya, calon anggotanya ada 1.000 orang. Tapi kan nggak mungkin semuanya datang. Nah, minimal saya misalkan 50 orang dikasih, dan itu 50 orang lagi nanti menyebarkan kepada teman-teman. Biasanya laporan keuangan koperasi seperti itu di tahun ini gitu. Dan itu RAT sebenarnya wajib dalam kalau hubungannya dengan koperasi ya Bu ya, karena rapat anggota tahunan koperasi itu kalau di dinas itu kalau nggak salah 2 tahun atau 3 tahun itu nggak melaporkan, itu dicabut izinnya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan itu melaporkan kepada pihak dinas atau kementerian koperasi, tapi itu mungkin nggak ditutup sama dinas koperasinya, sama kementerian koperasi, tapi kan kewajiban kepada mitra wajib. Misalkan sebagai calon anggota itu wajib ada laporan. Begitu. Jadi karena pengumpulan dana investasi secara otomatis menimbulkan akibat hukum untuk memberikan laporan. Itu udah secara otomatis dalam hukum keuangan itu wajib. Begitu Bu. Paham ya Bu ya? Iya. Jadi ya kayak itulah kasus Ibu itu ya, yang PSI itu pertama saya simpulkan ya, kasus Ibu yang PSI pertama itu larinya adalah karena ketidaktahuan Ibu mengikuti program tersebut, karena program yang dijalankan berdasarkan temuan di lapangan di kayak YouTube, dan Ibu merasa emang itu skemanya Ponzi. Ibu minta bisa menuntut bahwasanya untuk pengembalian uang yang Ibu daftarkan. Terus untuk akibat hukum yang secara pidananya itu nanti diserahkan ke pengadilan. Apakah perusahaan ini harus ditutup atau tidak karena melakukan kegiatan ilegal, dan nanti pemerintah yang akan jadi semacam dituntut sama pemerintah bahwasanya ini melakukan kegiatan ilegal gitu di luar izinnya. Nah, untuk yang tabung tanahnya, karena Ibu ngirimnya ke Yusuf Mansur dan itu saksinya banyak banget. Nah, nanti tuntutan Ibu teman-teman yang sekarang sedang maju aja, karena Ibu kan belum maju ya. Ibu udah maju ke pengadilan belum? Belum. Nah, karena Ibu belum maju ke pengadilan, kalaupun Ibu belum maju, mudah-mudahan teman-teman yang sekarang sedang maju ke pengadilan ada yang emang transfer ke Yusuf Mansur.
Nah, kalau misalkan ada yang transfer ke Yusuf Mansur, titip ke teman-teman pengadilan untuk membongkar siapa orang di balik nama Yusuf Mansur. Nah, kalau orangnya itu ternyata Jam'an, nah itu kasus hukumnya bisa jadi sangat panjang. Nanti kesimpulannya saya nggak tahu, tapi kalau menurut pendapat saya itu ada dua gitu. Tapi nanti ya teman-teman bisa lihat apakah itu unsur kesengajaan atau tidak, ya kita lihat aja nanti gitu. Begitu. Dari sini paham ya. Jadi emang banyak hal. Jadi ibu ngerasa kan, emang banyak hal-hal yang di sini perlu dibongkar, ya kan? Betul sekali. Dari nama rekening Yusuf Mansur, dari kegiatan usahanya yang emang pakai skema seperti itu, gitu. Dari cara ngajaknya, terus dari cara mengumpulkan duitnya dengan berapa nomor rekening, jumlahnya, gitu. Terus kegiatan-kegiatan usaha yang emang dialih-alihkan dari PSI ke Paytren ke ini. Jadi ada kegiatan yang emang ketidakjelasan gitu antara nasabah dengan, bisa dikatakan nasabah, karena PSI ini ya kegiatannya seperti itu, berhubungan dengan keuangan, bisa dikatakan seperti itu. Nah, terus ke Maya Vidi, terus Koperasi Indonesia Berjamaah, ada tabung. Jadi dari sini pun kita tahu bahwasanya banyak hal-hal yang perlu kita pertanyakan dan selayaknya publik wajib tahu, karena bisa jadi ini adalah kasus terbesar yang melibatkan banyak orang di Indonesia. Jadi dalam sejarah mungkin ini menjadi kasus paling besar lah, mungkin ya Bu ya, karena menurut dari jumlah yang TKW datang aja jumlahnya udah mungkin banyak sekali, ratusan orang tiap sekali pertemuan, mungkin ada yang ribuan. TKW Malaysia, Arab, Singapura, Taiwan, semua ada. Iya. Paytren PSI. Bisa jadi kasusnya ini adalah kasus dalam sejarah Indonesia, adalah kasus yang melibatkan orang paling banyak di Indonesia, kasus terbesar. Betul, mungkin gitu. Kita nggak lihat nilai kapitalnya ya, nggak lihat nilai jumlah uangnya. Saya jumlah uangnya mungkin banyak sekali juga, tapi jumlah orangnya mungkin dalam sejarah bisa jadi ini paling besar.